adalah alat kecil yang ditanam di bawah kulit untuk menjadi akses pemberian terapi, obat, darah, serta, nutrisi parenteral. Lokasi untuk, inersi chemoport ini, di mana port itu akan diletakkan di bawah kulit dan dihubungkan dengan kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah dengan posisi ujung kateternya itu berada pada vena sentral. Jika portnya itu ditanam di dinding dada, maka dia itu dikatakan chest port, dan apabila ditanam di lengan dikatakan arm port, dan apabila ditanam di daerah punggung maka akan dikatakan lumbar port. Untuk pasien yang memerlukan chemoport itu adalah pasien yang memerlukan akses jangka panjang ke vena besar ataupun vena sentral untuk pemberian obat kemoterapi, terapi antibiotik, pemberian nutrisi parenteral total, ataupun pemberian produk darah jangka panjang. Dimana yang harus kita perhatikan apabila kita akan melakukan pemasangan port itu adalah yang pertama itu kita harus lakukan informed consent terlebih dahulu, kemudian kita harus melihat indikasinya, kemudian kita lihat lokasi masa dari tumornya itu, kemudian riwayat akses vena sebelumnya, kemudian apakah ada obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien seperti obat antikoagulan, antiplatelet, dan obat diabetes mellitus. Kemudian rencana terapi radiasi, kemudian fungsi ginjal, antibiotik preprosedural, dan riwayat alergi. Untuk prosedur pemasangan dari chemoport itu, dia itu tidak dilakukan pembiusan umum, dia itu hanya dilakukan pembiusan lokal, di mana dia itu tidak dilakukan pembedahan yang besar, tapi dia itu menggunakan minimal invasif yang dipandu dengan menggunakan USG dan fluoroskopi. Dimana pembuatan jantung ataupun pocket ini untuk port itu dia itu hanya menggunakan lokal anestesi. Nah, jadi untuk lokal anestesi ini dia itu pasien itu tetap dalam keadaan sadar. Namun bila diperlukan bisa diberikan sedasi. Bila aksesnya melalui vena jugularis interna port itu ditanam pada dinding dada, maka kulit pada leher dan dinding dada depan itu akan dibersihkan dengan disinfektan. Kemudian dilakukan anestesi lokal pada kulit leher dengan panduan dari USG untuk mendapatkan akses ke vena besar. Dan selanjutnya akan diinsersikan kateter tersebut sampai ujungnya itu berada pada vena besar di rongga dada. Di mana prosedur pemasangan dari chemoport ini, kulit dinding dada depan itu diberikan anestesi lokal. Kemudian selanjutnya dilakukan sayatan selebar 2,5 sampai 3 cm untuk membuat kantung atau pocket itu tetap tempat portnya itu akan ditanam. Kemudian dibuat tunel ataupun alur di bawah kulit yang menghubungkan kateter dengan port. Setelah itu dilakukan evaluasi posisi dan ujung kateter, dan dilakukan penjahitan luka sayatan kulit pada leher dan dinding dada dengan menggunakan benang yang dapat diserap. Kemudian luka jahitannya tadi ditutup dengan plester transparan yang steril. Kemudian untuk evaluasi post inersinya itu, dia itu tidak pasien ini tidak boleh melakukan gerakan yang ekstrim. Kemudian luka jahitannya itu sebelum menutup dengan sempurna, dia itu tidak boleh basah ataupun kotor. Kemudian port yang sudah dipasang itu bisa digunakan pada hari selanjutnya untuk pengadaan kamar. Dimana untuk aktivitas sehari-hari pada pasien ini seperti menyetrika menggunakan lengan pada sisi portnya itu yang terpasang, sebaiknya itu dihindari. Untuk mandi dan berenang itu pasien bisa melakukannya setelah luka jahitannya itu sembuh. Pada port tipe biasa grosong ini, bila portnya itu dalam keadaan tidak digunakan, maka harus dilakukan pembilasan dengan NaCl tiap bulan. Dan selanjutnya lumen kateter port itu diisi dengan larutan heparin. Pada chemoport yang menggunakan valve grosongnya itu hanya memerlukan flushing dengan larutan normal salin. Kemudian untuk cara penggunaan portnya itu, di mana akses port ini harus menggunakan jarum non-fluoring ataupun Hubbard needle supaya portnya itu bisa bertahan lama dan septum portnya itu tidak rusak. Ada pertanda yang bisa diraba pada port untuk menentukan lokasi penyuntikan ataupun pemasangan jarum. Port ini dapat dipertahankan sampai 10 tahun bila perawatan ataupun pemakaian itu baik. Port itu bisa diangkat ataupun dicabut bila sudah benar-benar dia itu tidak dibutuhkan lagi, ataupun pada pemasangan itu terjadi komplikasi yang tidak bisa diatasi, seperti infeksi yang berhubungan dengan port dan port itu tidak berfungsi.